Halo sahabat analisa, selamat datang kembali di konten bedah, bongkar emiten dengan analisa hebat. Hari ini kita akan membongkar tuntas pergerakan saham AMAG pasca cum-date. Banyak yang bertanya-tanya, apakah saham ini bersiap menuju rebound atau justru ada tekanan jual dari bandar? Kita akan bedah semuanya dari sisi fundamental, teknikal, hingga bandarmologi. Namun, sebelum kita bahas lebih dalam, disclaimer terlebih dahulu. Perlu dipahami bahwa seluruh konten dalam video ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham. Video ini murni bertujuan untuk membagikan insight dan analisa pasar sebagai bahan edukasi. Ingat, risiko pasar selalu melekat dalam investasi saham. Analisa yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi yang didasarkan pada data terperinci dan dikerjakan dengan kehati-hatian. Namun ini tidak menjamin hasil di masa depan. Jadi, segala keputusan investasi dan tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Anda. Pastikan sahabat analisa selalu melakukan riset mandiri atau do your own research, DOR, sebelum bertindak, ya. Oke, mari kita mulai bedah emiten ini. PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, atau yang dikenal dengan kode saham AMAG, merupakan salah satu pemain kuat di sektor financial services, khususnya industri asuransi umum atau properti casualty. Dengan kapitalisasi pasar yang telah mencapai 2,21 triliun rupiah, perusahaan ini menunjukkan eksistensi yang solid di tengah dinamika industri keuangan. Didirikan pada tahun 1980 di Jakarta, AMAG ini berada di bawah naungan Fairfax Asia Limited, yang menjadi salah satu kekuatan pendukung dalam pengembangan bisnis dan ekspansi perusahaan ke depan. Dalam menjalankan bisnisnya, AMAG menghadirkan berbagai produk unggulan melalui brand Magna. Mulai dari perlindungan kendaraan bermotor melalui Magna, jaminan kesehatan lewat Magna Sehat, perlindungan aset melalui Magna Property, hingga asuransi perjalanan Magna Wisata yang mencakup kebutuhan domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, lini produk AMAG juga sangat luas. Perusahaan menyediakan perlindungan untuk berbagai risiko seperti siber, kecelakaan diri, industri, gempa bumi, hingga sektor spesifik seperti minyak dan gas. Hal ini menunjukkan bahwa AMAG tidak hanya fokus pada retail, tetapi juga menyasar segmen korporasi dan industri besar. Selain bisnis asuransi, AMAG juga memperkuat fundamentalnya melalui lini usaha reasuransi dan manajemen investasi. Ini menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi kinerja keuangan, AMAG menunjukkan fase ekspansi yang cukup impresif. Pertumbuhan pendapatan secara tahunan mencapai 195,5%, sementara laba bersih tumbuh sebesar 35,5%. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya bertumbuh, tetapi juga mampu menjaga profitabilitasnya di tengah tantangan ekonomi. Secara keseluruhan, AMAG mencerminkan model bisnis yang adaptif, terdiversifikasi, dan didukung oleh pertumbuhan yang solid. Dengan fondasi tersebut, perusahaan ini memiliki peluang untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya di industri asuransi Indonesia. Berdasarkan pembedahan matriks fundamental menyeluruh pada emiten AMAG, Asuransi Multi Artaguna Tbk, berikut adalah pembahasannya. 1. Valuasi penilaian pasar, dimensi valuasi. Saat ini pasar menghargai AMAG pada rasio trailing PE pukul 14-11 kali, undervalued, dan PBV pukul 1-2 kali, diskon murah. Jika dibandingkan dengan fundamentalnya, harga saham ini diestimasi murah. Indikator pendukung seperti EV/EBITDA yang berada di level sangat murah yakni 6-60 kali, serta rasio price to sales, PS, di angka 0,74 kali yang sangat menarik, semakin mengkonfirmasi bahwa kita tidak membayar terlalu mahal untuk aset dan laba perusahaan saat ini. 2. Kualitas laba, dimensi profitabilitas. Dalam mencetak keuntungan, manajemen dinilai cukup baik namun masih punya ruang perbaikan. Perusahaan mampu mengubah pendapatan menjadi laba bersih dengan net profit margin, NPM, standar di angka 6,46% dan gross margin, GPM, yang cukup di 18,35%. AMAG mencatatkan return on equity, ROE, 9,52%, cukup baik. Namun,
Perlu dicatat bahwa Return on Assets, ROA, baru menyentuh 2,13%, yang mengindikasikan manajemen aset yang masih kurang produktif. 3. Uang nyata perusahaan, dimensi arus kas. Ini adalah metrik krusial untuk memvalidasi apakah laba di atas kertas benar-benar masuk ke laci kasir. Secara operasional real, bisnis AMAG sebenarnya mampu mencetak kas, operating cash flow, 43,32 miliar rupiah. Namun, secara free cash flow, FCF, emiten ini sedang mencatatkan defisit uang tunai yang sangat masif, yakni minus 3,23 rupiah triliun. Ini adalah tanda kehati-hatian, red flag, untuk menelusuri lebih lanjut kemana arus kas tersebut keluar. 4. Postur neraca pertumbuhan, dimensi kesehatan finansial, growth. Menganalisis keamanan asetnya, struktur keuangan AMAG tergolong sangat sehat dan superior. Perusahaan memiliki bantalan kas tunai sebesar 782,25 miliar rupiah dengan total utang 0 rupiah, aman. Dengan DER pukul 0 kali, perusahaan ini sama sekali bebas dari risiko gagal bayar utang bank, didukung likuiditas jangka pendek yang sangat kuat, current ratio, 9,99 kali. Dari sisi lintasan bisnis, year on year, perusahaan mencatatkan ekspansi yang agresif dan meroket, terbukti dari lonjakan pendapatan sebesar 195,50% dan pertumbuhan laba 35,50%. 5. Pengembalian ke pemegang saham risiko volatilitas. Kabar baiknya, perusahaan ini membagikan dividen yang sangat atraktif dan masuk kategori high dividend, yield, 6,76%, sehingga memberikan jaring pengaman tambahan bagi investor. Namun, porsi pembagiannya perlu diwaspadai karena payout ratio-nya mencapai 126,54%, terlalu besar, yang artinya nilai dividen yang dibagikan lebih besar dari laba yang didapat. Dari sisi pergerakan harga, saham ini memiliki beta pukul 1, yang mengartikan volatilitasnya sama liarnya dengan pergerakan IHSG. Tangan menunjukkan kesimpulan strategis dengan fundamental score di angka 80-100, AMAG masuk dalam kategori excellent, aman kuat. Rekomendasi saham ini memiliki bantalan fundamental neraca yang sangat solid tanpa utang untuk dikoleksi sebagai core portfolio jangka panjang, ditambah dengan dividen yield yang menarik. Namun, investor harus tetap mengawasi secara ketat terkait defisit free cash flow yang besar dan payout ratio dividen yang melebihi 100% agar tidak terjebak dalam value trap. Nah, itu dia tadi postur fundamental AMAG. Secara bisnis dan neraca, perusahaannya terbukti sangat kuat, bebas utang, dan royal membagikan dividen. Tapi ingat, kita tetap harus waspada dengan catatan defisit arus kasnya. Sekarang, muncul pertanyaan krusial berikutnya. Kalau fundamentalnya masuk kategori excellent, apakah hari ini adalah momen yang tepat untuk mulai beli? Atau jangan-jangan, kita malah akan masuk di pucuk dan rawan terseret koreksi pasca cum date? Sahabat analisa, di pasar modal ada pemeo klasik. Fundamental menentukan saham apa yang layak dibeli, tapi teknikal yang menentukan kapan waktu terbaik untuk membelinya. Maka dari itu, mari kita geser fokus kita dari laporan keuangan ke layar grafik. Kita akan lacak jejak pergerakan harganya, melihat pola candlestick terakhir, dan membaca momentum lewat indikator untuk melihat apakah bandar sedang bersiap melakukan akumulasi besar-besaran. Siapkan fokus Anda, kita akan memvalidasi apakah emiten ini siap untuk mencatatkan kenaikan lebih lanjut, berdasarkan analisis grafik dan indikator yang kami sajikan di layar. Mari kita bedah tuntas. Analisis candlestick tren utama, monitor 1, panel 1. Mari kita mulai dari monitor 1, analisis candlestick tren utama. Seperti yang Anda lihat pada grafik harga, pergerakan tren AMAG menunjukkan pola yang solid. Candle terakhir mengonfirmasi harga penutupan di 446, membentuk pola bullish hammer rejection. Detail bentuknya sangat presisi, body candle sebesar 2 poin, lower wick panjang 6 poin, dan upper wick 4 poin. Wick bawah yang dominan ini secara visual mengonfirmasi perlawanan pembeli yang kuat di area tersebut, yang mendukung validasi teks daftar periksa kami. Identifikasi tren utama, bullish.
Analisis kami juga mengonfirmasi posisi harga relatif indikator tren yang sangat positif. Harga penutupan AMAG saat ini bertahan di atas EMA 20, 438, dan EMA 50, 432, menunjukkan bullish crossover EMA yang merupakan sinyal kuat untuk tren jangka menengah yang positif. Secara visual, EMA 20, biru, dan EMA 50, oranye, terus mengarah ke atas di atas EMA 200, mengonfirmasi tren jangka panjang yang masih valid. Tautan ini langsung ke panel daftar periksa tren kami. Identifikasi tren utama, bullish. 2. Analisis indikator momentum konfirmasi. Monitor 2 panel 3. Selanjutnya, mari beralih ke monitor 2. Analisis indikator momentum konfirmasi. Seperti yang kami detailkan di panel daftar periksa, kami menggunakan RSI dan MACD untuk konfirmasi tren. Grafik RSI 14, kami menunjukkan posisi garis ungu yang berada dalam area overbought, sekitar 60-70, menolkan langsung ke teks daftar periksa, Relative Strength Index, RSI. Sementara itu, grafik MACD histogram Alliance kami mengonfirmasi sinyal bullish yang kuat. Garis MACD, biru, telah melakukan golden cross di atas garis sinyal, oranye, dan keduanya bertahan di atas garis 0, mengindikasikan momentum bullish yang masih kuat. Hal ini didukung oleh MACD histogram yang menunjukkan peningkatan momentum positif. Catatan tambahan, legenda monitor juga menyebutkan Ichimoku Kinko Hyo, Kumo Cloud, yang merupakan indikator konfirmasi tren lain yang kami gunakan di panel daftar periksa kami, yang saat ini berada di atas Kumo Cloud, mengonfirmasi tren bullish jangka panjang. 3. Analisis pola chart kunci volume. Monitor 3 panel 2. Kemudian, perhatikan monitor 3, analisis pola chart kunci volume. Analisis kami mengidentifikasi beberapa pola chart kunci yang merupakan pola kelanjutan bullish. Kami telah melabeli ascending triangle dan bullish flag yang sangat jelas terbentuk pada grafik AMAG. Ini menolkan langsung ke teks daftar periksa kami. Pola reversal, misal, bullish flag, pola lanjutan, misal, triangle. Konfirmasi tambahan datang dari label volume spike yang diberi label, yang didukung oleh teks daftar periksa tren volume. Analisa volume pasca cum date, menunjukkan lonjakan volume yang mendukung potensi breakout pola-pola tersebut. 4 bulan J-Bonds volatilitas, monitor 1. Terakhir, mari perhatikan bulan J-Bonds volatilitas di monitor 1. Harga saat ini berada dekat upper band, yang merupakan area overbought, namun, terjadi kondisi bulan J-Bonds squeeze, penyempitan, yang sangat jelas, yang mengindikasikan bahwa volatilitas saat ini sangat rendah dan potensi breakout besar akan datang. Ini menolkan ke teks daftar periksa momentum kami, MACD histogram Alliance dan potensi breakout pola-pola yang diidentifikasi. Kesimpulan teknikal singkat rekomendasi NB Channel. Berdasarkan pembedahan komprehensif kami, secara keseluruhan grafik menunjukkan momentum positif yang kuat dengan harga yang berhasil mempertahankan posisi di atas rata-rata pergerakan. Pola-pola chart kelanjutan bullish yang diidentifikasi dan indikator momentum yang mendukung mengisyaratkan potensi kenaikan yang signifikan. Rekomendasi kami untuk investor, identifikasi target harga peluang jangka pendek secara hati-hati. Kenaikan besar mungkin saja terjadi jika harga berhasil break resistance pola. Baiklah, secara teknikal grafiknya memang terlihat menjanjikan dengan posisi di atas support kuat. Tapi, mari kita jujur. Grafik yang bagus bisa saja sekadar lukisan, jika tidak didukung oleh arus uang yang nyata. Siapa yang sedang menggerakkan harga ini? Apakah retail yang sedang FOMO? Atau ada smart money alias bandar yang sedang bekerja di balik layar? Mari kita bedah melalui lensa bandarmologi. 1. Dominasi pressure volume. Siapa yang pegang kendali? Pertama, mari kita lihat pressure volume selama 6 bulan terakhir. Data menunjukkan total volume perdagangan mencapai lebih dari 25,7 juta lot. Yang menarik adalah komposisinya. Volume transaksi yang disertai tekanan beli, candle hijau, mendominasi secara signifikan,
yakni mencapai 12.783.600 lot atau 49,7% dari total transaksi. Sementara itu, volume jual hanya berada di angka 9.2.800 lot, 35,0%. Selisih ini bukan kebetulan. Dominasi volume beli yang mencapai hampir setengah dari total transaksi ini menjadi bukti empiris bahwa pembeli jauh lebih agresif. Ada kekuatan besar yang terus menyerap pasokan saham di pasar. Dominasi ini adalah konfirmasi validitas dari sinyal bullish yang kita lihat di teknikal tadi. Dua status arus modal, money flow bukti akumulasi, smart money. Selanjutnya, mari kita masuk lebih dalam ke pergerakan uangnya. Berdasarkan indikator accumulation distribution, AD, saat ini saham AMAG sedang berada dalam fase akumulasi kuat. Nilai AD tercatat berada di 6.060.232, yang mana angka ini melonjak tajam 27,1% hanya dalam 5 periode terakhir. Yang lebih krusial, angka ini berada jauh di atas rata-rata historisnya, di kisaran 2,3 jutaan. Dalam bahasa bandarmologi, apa artinya ini? Ini adalah jejak kaki smart money. Ketika harga sedang konsolidasi seperti yang kita lihat di grafik Magna tadi, bergerak sideways to uptrend pasca April 2026. Tetapi indikator AD terus menanjak. Ini adalah indikasi klasik bahwa modal besar sedang masuk secara konsisten dan diam-diam. 3. Interpretasi strategis rekomendasi action. Jadi, menggabungkan data volume dan arus modal, kita melihat kombinasi yang ideal. Harga tertahan rapi di atas MA20 dan MA50, volume beli mendominasi, dan AD meningkat tajam. Ini mengonfirmasi bahwa kenaikan harga ini didorong oleh uang real yang masuk, bukan sekadar harga yang dijaga, kosong, untuk distribusi. Lalu, apa langkah strategisnya? Pantau area resistance. Seperti yang tertera di panel grafik, resistance terdekat AMAG ada di area 460-470. Dengan akumulasi kuat yang sedang berlangsung, breakout dari level ini bisa menjadi pelatuk, trigger, dimulainya sebuah rally. Tugas kita sekarang adalah mengawasi volume hariannya. Jika tiba-tiba terjadi breakout yang disertai ledakan volume 2 hingga 3 kali lipat dari rata-rata, dan indikator AD semakin tajam ke atas, itu adalah konfirmasi final bahwa bandar sudah mulai menekan pedal gas secara terbuka. Namun sebaliknya, jika harga mulai naik ke area 460 tapi volumenya tiba-tiba lesu dan AD justru menukik turun, hati-hati. Itu adalah sinyal bahwa bandar sedang melakukan distribusi atau profit taking memanfaatkan euforia pasar. Nah sahabat analisa, kita sudah membedah AMAG dari ujung kepala sampai ujung kaki. Fundamentalnya aman tak berutang, teknikalnya cantik, dan bandarnya pun terdeteksi sedang diam-diam serok barang. Tapi pertanyaannya, klik tombol beli sekarang atau tunggu dulu? Tenang. Mari kita buat game plan atau rencana mainnya agar Anda tidak asal FOMO. Saya bagi menjadi dua strategi sederhana yang bisa Anda pilih sesuai gaya investasi Anda. Satu strategi buat Anda si trader, jangka pendek, menengah. Buat Anda yang suka trading dan memanfaatkan momentum, ada dua cara masuk yang aman. Cara agresif, gaya tancap gas pantau ketat harga di area 460 sampai 470. Kalau harga berhasil menembus area itu dan Anda melihat antrean volume belinya meledak ramai, ini saatnya ikutan masuk. Itu tandanya bandar sudah resmi menekan pedal gas untuk rally. Cara santai, gaya tunggu diskon kalau ternyata harganya koreksi turun dulu, jangan panik. Anda bisa santai tunggu dan cicil beli di area support alias area pantulannya, yaitu di kisaran harga 420 sampai 430. Ini ibarat kita beli barang bagus pas lagi diskon. Dua strategi buat pejuang dividen, jangka panjang. Beda lagi ceritanya kalau Anda mau simpan saham ini untuk jangka panjang alias menjadikannya core portfolio. Kabar baiknya, AMAG ini perusahaannya sehat banget, utang banknya nol, dan rajin bagi hasil, dividen, di atas 6%. Jadi, sangat nyaman buat dipegang tidur. Tapi ingat pesannya, jangan langsung masukkan semua modal Anda alias all in.
Kenapa? Karena kita tetap harus memantau laporan keuangannya kuartal depan, memastikan arus kas mereka yang sempat minus itu bisa segera kembali positif. Terakhir, dan yang paling penting, pasang sabuk pengaman. Di bursa saham, tidak ada analisa yang 100% sempurna. Hati-hati dengan jebakan fake breakout atau tembusan palsu. Kalau harga naik ke 460 tapi sepi pembeli dan arus uangnya, money flow, malah turun, tahan jari Anda, jangan masuk. Itu biasanya pancingan bandar buat jualan. Dan kalau skenario terburuk terjadi, harga malah anjlok menembus ke bawah 400, jangan baper sama saham. Segera amankan modal Anda dan cut loss. Keputusan untuk pencet tombol buy atau sell sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadikan analisa hari ini sebagai kompas, bukan sekadar ikut-ikutan rumor. Terima kasih sudah menemani pembedahan emiten kali ini. Kalau insight dari video ini membantu mencerahkan portofolio Anda, pastikan untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video sahabat analisa selanjutnya, dan salam cuan konsisten.